saya kecewa lah sama teman-teman ini. Ya kan? Tahu nggak saya kenapa saya kecewa? Kenapa kak? Wih, Air Striker, ih. Iya kak, iya kak. Iya, masa musuh-musuh kita semua pajang foto saya, video saya, kalian kagak? Gimana sih? Hah? Gimana konsepnya itu coba? Begini Kak Sil, lebih baik Kak Sil kalau masalah foto ya, konsep Kak Sil itu relakan, ikhlaskan, biar kita dapat pahalanya. Karena mereka itu bukan yang sesungguhnya mereka itu melihat dari sisi kesalahan Kak Sil. Sefatal itukah kata-kata Kak Sil itu tidak, melainkan mereka hanya ingin pansos sama Kak Sil itu aja, pansos kepada Kak Sil itu aja, memanfaatkan foto Kak Sil dan suara Kak Sil untuk mencari viewers dan followers, itu aja. Kalian pajang dong foto saya, video saya, ya kan, dengan tulisan yang bagus-bagus. Ketika saya menerangkan hukum, kagak ada tuh, nggak ada. Dewa. Ada kak, ada kak. Makanya Buruknya stiker mereka di situ. backgroundnya tuh fotonya Kak Sil bener itu. Iya, padahal mereka itu kalau mau manfaatkan foto dan suaranya Kak Sil, jangan munafik dong. Jadi jangan dihilangkan tentang pembahasan yang baik-baiknya, jangan di situ diketik dengan kata-kata bully apa segala macam. Jangan. Yang apa adanya aja, yang real aja. Udah usah munafik ini terus menyetop perkataan dari Kak Sil seakan-akan andalah yang paling berhak, andalah yang paling benar, andalah yang paling berkuasa, nggak bisa begitu ya teman. Makan. Itu Bang Pangeran, ilmu saya itu belum semua saya kasihkan. Jujur aja, saya berminggu-minggu membicarakan strategi di persidangan, tapi sampai sekarang saya belum pernah lihat sebenar-benarnya fight di persidangan. Udah mendingan gue mingkem aja lah. Kecewa. Setuju saya Kak Sil. Itu masih yang dikasih itu masih garis-garis besarnya ya, belum kepada intinya. Bukan itu Bang, fightnya nggak ada bantahan, nggak ada tangkapan, nggak ada keberatan. Pada saat kita bawa saksi nih Bang, saksi kita dibentak, ditekan, dipelototin sama jaksa, harusnya kita berontak di situ. Iya Yang mulia, kami keberatan gitu, nggak ada. Iya, itu kan kayak Kak Sil kan sudah ngedukasi pada kasus Agus kan. Masa nggak ada perlawanan sikap dari pembela hukum waktu itu kan? Kalau nggak salah itu waktu damai ya, kasus Agus dulu ya. Perdamaian dulu. Nah kan Kak Sil kesel, kok pembela hukumnya dari kita diam aja, dibentak-bentak itu, yang dibela itu. Ingat saya Kak Sil. Iya, orang keberatan dong harusnya Bang. Kan nggak Sidang acara itu. Bener Kak Sil. Takut basnya dicabut Kak Sil. nggak, orang-orang kita ini terlalu apa sih Bang? Terlalu euforia. Terlalu kaku. Euforia, mohon maaf ya, yo ya. Baru juga ada cewek katanya Prabowo terus mengeluh-eluhkan. Tapi mana perubahannya, nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada perubahannya. Di sekarang aja ada press conference, ada yang motong-motong kan saya lihat di TikTok. Mana gebrakannya, nggak ada. Nggak ada. Masih datar. Bener Kak Sil, masih datar-datar sekitar produk. Iya, tentang Sekitar produk. sama ancaman juga ada, tentang ancaman. Itu pun menjelaskannya, aduh, udahlah. Entah. Emang apa katanya kak? Alah, Arya, pokoknya lihat aja di TikTok banyak tentang ancaman aja. Penjelasannya udahlah, kalau saya nggak inilah. Iya. Yang jelas Kak Sil panen pahala. Makanya Kak Sil banyak ketawa, panen pahala.
Mana? Dibully, dipitnah. Banyak fitnah. Banyak banget. Kasil ini Malah banyak menguntungkan orang lain ya. Siapa yang menguntungkan? Ya itu yang bikin-bikin itu tentang kasir walaupun bertemakan membuli kasir, tapi bagi mereka itu sangat beruntung, menguntungkan mereka. Itu makanya di sini kasir ikhlaskan saja. Nanti kan ada tabur tuai. Apa yang mereka tanam itu yang akan mereka dapat. Makanya kan saya selalu kepada hukumnya, ya kan, edukasi hukum, nggak ada yang lain. Itu Iya. pun saya doang yang dikejar-kejar, saya doang Karena mungkin yang sesungguhnya bagi mereka itu berteriak ngeri bos, katanya kalau hasil udah bicara, mereka itu yang sebenarnya teriakannya ngeri bos, begitu. Kak Silini selamat di malam. Selamat malam dan assalamualaikum Bang Erdi Lau. Bagaimana kabar malam ini? Waalaikumsalam, baik-baik Bang Pangeran. Saya kemarin ada orang dekatnya NM tuh mengusulkan. Ini kalau ya sebetulnya kan kalau hal yang begini tuh malas saya ngungkapinnya, takutnya kan multitafsir, tapi kan udah diawali tuh sama Kak Sil. Intinya buatlah nih kita Mirjani ini kayak dulu tuh di kasus-kasus Kak Sil sebelumnya kan. Jadi membuat kuasa secara mau apa itulah bahasanya non litigasi. Jadi bisa bergerak bantu NM untuk memfollow up laporan KPK, follow up Jakarta Pusat, terus melaporkan orang-orang yang diduga melecehkan NM dan sebagainya. Ini kan harus ada gerakan ke situ gitu loh. Ini malah kitanya yang merasa gimana ya, kita bantu maksimal tapi pihak NM-nya gitu. Mengenai ada keberadaan kuasa hukum yang baru di situ, ya beda lah kelasnya sama Kak Sil atau kita. Dia kan dulu cuman advokat pembantu di dalam kasus Prabowo. Jadi memang nggak maksimal. Yang maksimal itu harusnya keluarganya aware sama kita. Apalagi kemarin ada bahasa yang disampaikan sama keluarganya itu ya nggak harus seperti itu sebetulnya. Jadi bingung juga kita mau bantu malah dikiranya kan kita yang sok-sokan. Itu Bang Pangeran, paham nggak apa yang saya sampaikan tuh? Nggak paham Bang. Maju salah, mundur salah jadinya. Iya, lama-lama kita yang berjuang tulus ikhlas, apalagi kan Kak Sil menyampaikan di publik kita tuh peduli gitu, nggak perlu dibayar dan sebagainya. Netizen itu banyak lah berpotensi mendukung perkara ini, cuman jangan sampai dukungan kita ini seolah-olah kita tuh maunya gimana, padahal kita tuh semuanya tuh tulus kan gitu. Kemarin juga saya sudah ngomong tuh di ruangan, seandainya ada kuasa kan kita pengacara itu, advokat itu kan berjalan berdasarkan kuasa. Contoh misalkan kita follow up gimana nih laporan NM yang ada rekaman yang patut diduga ada konspirasi jahat yang dilakukan oleh seseorang kepada penegak hukum lainnya. Kita bertanya, kita pegang kuasa, enak loh. Kita nanya-nanya mereka, kita siapa kan gitu. Jadi kitanya dibelenggu di sini gitu, nggak bisa gerak. Kalau saya ikut teman-teman aja sih seperti apa bagusnya. Padahal kan kalau akses kita tuh akses bagus loh. Ada beberapa selebriti yang dekat dengan kita, selalu berbaur dengan kita, bisa berkomunikasi dengan mereka, ya kan. Apalagi kayak teman-teman influencer yang di pengadilan itu dekat sama Icat dan lain sebagainya. Ini apalagi nih kan udah mau di penghujung nih persidangan ini, ya harus ada pergerakan. Kalau begini ya saya juga kasihan sama rekan sejawat kita, Bang Fahmi. Apa-apa ditelan sendiri, nanti dia malah nanti disalahkan kan begitu. Tapi kita mau ngomong pun takutnya di framing yang lain-lain kan gitu. Gimana ya solusinya nih? Iya, Hasil. seharusnya kan perkembangan ya teknologi dalam KUHP itu kan kuasa hukum itu kan
yang bergerak di digitasi ya, beracara. Tapi kan faktanya kan setiap kasus ini kan ada pengawalan di sosial media segala macam. Ya kan bisa dikuasakan hukum orang-orang, bahkan sudah menyatakan para praktisi yang concern mendukung, murni benar mendukung, diberikan kuasa. Ada batasannya di mana. Sehingga kan kalau umpamanya melihat proses persidangan itu kan bisa ada koordinasi dengan kuasa hukum yang beracara, apakah melapor ke jaksa pengawas atau ke hakim pengawas segala macam, bisa bertindak. Kalau begini kan gampang jadinya. Pangeran, kemarin kan kita sempat saya adalah orang yang berbicara di Komal itu, aduh lakukan dong pra-peradilan untuk menguji keabsahan status tersangka kepada ini, kan dilakukan, kan nggak dilakukan karena dia punya strategi. Faktanya bahwa eksepsi itu juga ditolak. Yang selanjutnya berkembang, mereka hanya menyampaikan suatu strategi yang menurut kami gitu kan, para praktisi hukum, ini arah pembelaannya nih kemana gitu kan. Kalau dibiarkan seperti ini, ya kasihan nih kita Mirjaninya. Saya udah mengukur proses persidangan ini akan seperti apa. Nanti kita yang selama ini berjuang memberikan pemahaman hukum kepada netizen, malah kita yang lebih akurat kan gitu. Nah itu kan harusnya ada sinergi. Ini apa sih yang akan didapatkan oleh kuasa-kuasa hukum dari Nikita Mirjani ketika pendapat-pendapat hukum di Komal ini brilian sekali kalau menurut saya. Sebetulnya dalam kasus ini banyak celah Bang Pangeran yang bisa kita lakukan pembelaan buat Nikita Mirjani. Tapi saya juga nggak mengatakan mereka tuh paham nggak sih, mengerti nggak sih, kan begitu. Coba Bang Pangeran, kalau memang misalkan Sindu kan juga punya TikTok kan gitu, berbaurlah dengan kita kan gitu. Ini nggak ada. Kayak Kak Sil kalau misalkan duduk di persidangan, saya sudah bisa menganalisa pembelaan dia gimana, saya bakal tahu kan gitu. Nah sementara kalau hanya menyampaikan sesuatu hal di persidangan dengan normatif-normatif saja, ya pembelaannya nggak luar biasa kalau menurut saya. Tapi mau ngomong begini sebetulnya juga saya takutnya menyinggung teman-teman dari dulu kan begitu. Ya, tapi menurut saya apapun perbuatan baik dan benar, menyampaikan ilmu sebagai amanah Tuhan, walaupun dapatnya nggak murah dan mahal ya, perlu perjuangan keras, itu tidak sia-sia dicatat. Tapi kalau dia memahami beginilah dalam proses hukum sekarang ini, perlu pengawalan dari netizen. Itu guru yang di Sulawesi kalau nggak diketahui netizen, ya sudah masuk juga. Ya cuman kita kadang-kadang netizen dapatnya sudah di ujung, udah kasus di MA atau di PT. Ini kan enak masih berawal, kita bisa ngawalnya. Kemarin sih ngusulin Bang Pangeran kalau kita dapat kuasa ya kita coba juga audensi dengan Amicus Curiae, lembaga NGO yang memang dia memiliki kedekatan dengan majelis kan gitu. Salah satunya itu kan mengenai apa yang ya kita ungkapkan semuanya untuk menjadi pertimbangan. Kan banyak celah di sini. Kalau jelas dakwaannya itu kan banyak yang ngawur di situ. Itu harus dipertegas. Karena apa? Ketika suatu keputusan sudah diketuk sama majelis, ya di ranah pengadilan ini sangat kuat gitu loh. Itulah. Cuman makin kita juga menginginkan suatu pembelaan buat teman-teman di sini yang memang selama ini memberikan support yang baik buat NM, ya kan. Nah, cuman kan dari pihak NM-nya aja bingung saya. Makanya kemarin saya mencoba buat video. Siang itu kan deket katanya, suka sering chat sama keluarganya NM. Coba berikan video saya bilang kepada mereka, kita di sini siap membantu dalam memfollow up hal-hal yang di luar pengadilan. Biarinlah kalau urusan pengadilan mereka aja kan gitu. Kan ada 5 lawyer nih, Kak Sil, Bang Willy, terus siapa, Bang Yoman Rai, ya kan, Yamin, termasuk saya dan salah satunya Bang Yamin kan, itu kan bisa
melakukan hal-hal yang di luar persidangan. Ya kan kita cuma bisa bergantung kepada bargaining possession-nya. Bagaimana laporan ke KPK-nya? Gimana mengenai alat bukti percakapan rekaman yang melakukan intersepsi yang dilarang oleh undang-undang, itu ada jurisprudensinya. Nah, caranya penyampaian ini kita bisa kerjasama tuh dengan amicus curiae kan gitu, atau usaha apapun lah yang bisa lakukan, termasuk hal-hal yang memang selama ini sudah sudah menyebar, orang yang melakukan kejahatan verbal di media sosial, itu kita bisa bikin upaya hukum. Cuman nggak dilakukan oleh kuasa hukum yang saat ini, berkutat kepada dakwaan aja tuh. Apa perlawanan untuk dakwaannya, bisa ada nilainya nggak? Nah, kalau misalkan cara-cara pembelaan seperti kayak gini, ya nanti publik bukan menyalahkan kami mensupport sudah benar. Semua praktisi hukum menempatkan suatu pembelaan, narasi hukum, argumentasi hukum sudah tepat gitu kan. Nah, cuman kita juga nggak mau suatu saat nanti ada pernyataan dari publik, ini lawyernya NM yang sekarang ini kan menggaungkan suatu strategi apa, padahal strategi itu udah bisa kita ukur gitu loh kan. Kita sama-sama belajar KUHP dan KUHP yang sama dari dulu kan gitu, dan memang kita berkiblatnya ke situ. Ya mohon maaf kalau seandainya pembelaan seperti kayak begini yang dilakukan oleh kuasa hukum yang saat ini, ya rekan sejawat kita bukan tidak menjelekkan karena kita punya etik, tapi kita memberikan suatu pembanding kan gitu, dan kita punya ide. Saya rasa kalau pembelaannya seperti kayak begini, ya kita sama dengan kita membiarkan Nikita Mirjani itu nanti di ujung ponisnya, aduh nggak membayangkan ke situ saya seperti gimana. Takutnya saya berlebihan ngomongnya, kasihan no? Iya. Gini saya ngasih tahu ya, Bang Adil. Kalau nggak salah 2 bulan yang lalu di Komal ada Bang Abil, Ustaz. Tolong ya, yang dekat dengan terdakwa atau keluarganya, sampaikanlah. Kami netizen ini mengawal kasus ini. Di sini ada Kak Sil dan kawan-kawan. Tolonglah diberikan legal standingnya untuk pengawalan kasus di luar persidangan di Komal-Komal. Kita nggak tahu loh, ada perselisihan antara pendukung lawan, pendukung seperti ini. Dan saya kira dari 2 bulan yang lalu itu sudah dikomunikasikan. Kata saya, kuasanya itu tidak harus tertulis. Dengan lisan saja, baik pun juga sudah jadi kuasa hukum bidang tersebut. Halo malam setelah semua. Malam. Halo, selamat. Iya. Ada Bang Pangeran, apa ya? saya sepakat Ya. tuh, secara lisan pun kan sah-sah saja. Tapi begini Bang Pangeran, kita sebagai advokat itu tidak boleh menawarkan. Tapi kalau teman-teman silakan. Nah kemarin itu Yes. pembahasan narasumber kita yang di ruangan Mami Obet itu sudah dikirimkan potongan-potongan yang baiknya lah untuk pembelaan buat NM, dan berusaha untuk langsung disampaikan kepada keluarganya. Cuman dari 2 jam itu nggak ada balasan, akhirnya ditelepon nggak diangkat juga, ya kan orang yang dekat sama dia itu kan. Nah, kami jadi bingung, apakah mereka cukup percaya diri dengan pembelaan yang sekarang dilakukan. Justru yang kami pikirkan itu adalah kekhawatiran, dan di antara kekhawatiran itu kan ada bentuk rasa support dan sayang sebetulnya. Nah, kalau support yang selama ini Kak Si lakukan, teman-teman lakukan, ini kan sama mereka nggak digubris, ya kita juga di sini menyayangkan sekali kan begitu. Sebegitu susahnya. Bahkan ada yang menyarankan, Bang RD ditemani orang yang kenal, datang aja tuh ke Pondok Mambo, ya kan, ketahanan segala. Saya nggak bisa seperti itu. Lawyer itu ada Jangan etik, dong Bang, melacurkan profesi nggak boleh. Kita yang datang Iya, itu kemarin nemuin ada ya. yang menyarankan seperti gitu, makanya Kayak saya jawab nggak kekurangan- bisa, profesi kayak kita kekurangan ini. kasus. Terkecuali ada teman-teman yang mereferensikan, nanti kita diundang, nah nggak apa-apa kalau begitu, Bang Pangeran. Iya, seperti itulah masalah teknisnya ada. Yang jelas ada kuasa legal standing dalam pengawalan kasus ini. Itu 2 bulan lebih loh Bang Adil tahu. Sudah jelas. Terus Kak Sil buat pernyataan. selama 2 bulan ini nggak ada follow up, nggak ada tindak lanjut, nggak ada yang merespon atau gimana, Bang Pangeran? Gak ada. Begitu ada komen dalam satu PT, bukan menguatkan kami dalam hal ini di Wakil Kak Sil.
Kecewa, berarti belum ada kuasa hukum dong. Kuasa belum diberikan berarti kesimpulannya. Aduh, kita niat baik nolong seseorang, tapi orang itu nggak mau ditolong. Begini ya, sudah. Bang Pangeran. Iya, begini Bang Pangeran. Kemarin kan saya sempat ngobrol di ruangannya Kak Merpati. Di situ banyak juga orang-orang yang dekat dengan pihak keluarganya. Saya bilang, kenapa sih Bang RD katanya kalau kan sekarang kita nggak bisa lah kita berjuang itu berdasarkan surat kuasa. Kalau saya follow up ke KPK, saya datang ke kan kita juga banyak relasi perwira lah di Polres Jakarta Pusat gitu kan. Nanti kalau datang ke sana mau ngapain gitu kan? Ya saya mau follow up laporan ini. Lu siapa? Nah kalau kita udah pegang surat kuasa, kita kan punya kewenangan di situ loh. Saya kuasa hukumnya Nikita Mirjani, mau itu bahasanya non litigasi apalah segala macam. Kita bisa langsung gitu kan memfollow up itu karena sekarang kan ke situ aja aksesnya kita lemah. Nanti kita mau ke sana mau ngapain gitu kan? Kuasa bukan, akhirnya kita malu nanti. Iya, sudahlah Bang, nggak usah dipikirin, tinggal 2 minggu lagi 2 kali sidang lah. Karena udah 2 bulan yang lalu kalau mereka tahu pesan ini. Lebih baik diam aja ngomong-ngomong yang lain. Saya kira cukup edukasi hukum tentang perkara ini, Bang. 9 minggu bang, sidangnya 7 kali lagi. Iya, 5 kali itu kan JPU sama anu kan. Tuntutan, nota pembelaan, replik, duplik, sama ponis kan. Ya Kak Sil. Yang waktu daripada terdakwa ini cuma 2 kali sidang lagi kan. Iya, yang saya kesel itu Bang Pangeran, ada orang dekat Ican dikirimkan video kemarin. Ini pengacara-pengacara yang mendukungnya NM. Udah dijelasin semuanya bahwa kita juga membantu secara di luar persidangan gitu kan. Jangankan ya gitulah yang saya kecewa itu saya tanyakan lagi kan. Gimana ada respon? Aduh, telepon nggak diangkat, WA pun nggak dibales gitu kan. Tapi online segala macam kan sakit hati kita gitu. Aduh, ya Allah ya Robi, saya bilang ini ada orang mau bantu malah kayak begitu. Jadinya kesel saya juga tuh, Bang Pangeran. Tapi saya berpikir positif ya, oke lah lepaskanlah mereka yang ditolong, tapi nggak rasa ditolong. Dengan kehadiran Kak Sil, Bang Yamin, Bang Erdilo, Bang Nyoman, kami sebagai netizen, ya berharap hukum ini benar-benar tegak di negara ini, agak tenang Bang. Dibandingkan pernyataan Kak Sil, saya mundur dari ini. Karena apa? Ini kan masih berdampak ke kami Bang. Kemana kami mengkomunikasikan, mengkonsultasikan apabila kami dalam hal ini di LP kan pihak lawan. Ternyata tidak ditinggalkan kami ini. Memang benar Kak Sil dan kawan-kawan itu hadir di Komal-Komal ini ya karena cinta ya, setia kawan. Ya kalau masalah terdakwa dan keluarganya ya nggak peduli ya udah. Nggak masalah sih sudah. Cuman seperti ini mungkin Bang. Mungkin kita semua nih kan, ataupun ada yang dekat ke NN, ya kan, pasti kan yang memutuskan dia dan keluarga beserta PH-nya sekarang kan Bang. Atau mungkin PH-nya juga kayak Bang Fahmi sudah punya tim itu loh Bang. Iya, tim di beracara iya. Tapi tim di Komal mendukung ini kan belum ada. Kita berkaca pengalaman kasus yang lalu. Dalam mengawal ini berat loh Bang. Kasus ini di sosial media ini. Itu Bang Erdilo tuh ngawal kasus tuh udah dapat LP tuh, hampir dicopot itu profesinya. Benar nggak Bang Erdilo? Iya betul. Iya, nggak mudah. Sekolah mahal-mahal tuh dapat gara-gara ngawal kasus di sosial media, mau dipecat. Pro bono lagi. Iya bener. Gini Bang Aryo, maksudnya begini. Ya. Kita memahami mereka punya tim dan kita juga tahu mereka juga kan lebih dari 1-2 orang lawyernya. Tapi maksudnya kan suara netizen ini kan kritis. Maksudnya
Ngapain mereka melakukan pelaporan kemarin, pelaporan tentang rekaman tanpa izin yang disubmisikan, dipublikasikan, terus laporan konspirasi suap menyuap segala macam. Kenapa itu nggak di follow up gitu kan? Nah itu kan salah satu landasan bargaining possession gitu kan, untuk memang meletakkan kepada keyakinan hakim dalam putusan nanti. Nah kalau misalkan mereka punya tim, tapi menurut saya pribadi lah, saya nggak ngebawa yang lain, menurut saya mereka nggak kerja. Kalau mereka kerja, follow up dong ke kami. Ada salah satu perwakilan yang datang di mari, ya kan, menyapa kita semuanya. Tahu kan mereka dibantu kan gitu. Nah, sekarang kan nggak ada ke situ. Jadi saya juga punya kecurigaan. Kecurigaannya apa? Ketika nanti ponis terjadi, kita sudah tahu alasannya. Misalkan contoh begini, ya pengacaranya nggak apa, pengacaranya nggak melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan pendukung-pendukung NM kan begitu kan. Keinginan pendukung NM itu kan baik pun di persidangan maupun di ruang persidangan kita kan melawan gitu loh, bukan diem-diem aja mengikuti alur hukum acara ya tamat riwayatnya, mana ada ceritanya. Kalau dakwaan udah kayak begitu, kita juga seringkali dihadirkan dengan kesaksian dengan ahli yang sebagainya gitu kan, malah ribut mikirin ke sana kemari. Aduh, saya jadi greget gitu loh Pak. Greget itu dalam arti kata kan sama. Kita pun kan di sini, saya, Kak Sil, dan teman-teman itu kan advokat juga. Kita punya intuition of mind bagaimana perkara ini sampai ke telos itu akan seperti apa. Ya kalau misalkan memang nggak ada, kami nggak didengar oleh keluarga mereka, ya sudah mending diem aja Kak Sil. Ngapain kita bela-bela bantu maksimal, oh kita juga diabaikan, kan kesel jadinya kita. Halo, 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 halo. Kok diem? Serahkan